Selamat pagi Mbak Titin, apa kabarnya? Selamat pagi, Mem. Puji Tuhan baik, sehat. Alhamdulillah dan keadaan sehat ya. Perasaannya gimana nih hari ini? Saya hari ini senang, bahagia karena ini kan masih pagi, menjalani pagi hari ini. Pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saya merasa berkat Tuhan luar biasa sampai hari ini. Benar, alhamdulillah. Benar sekali ya. Jadi Mbak Titin, ini nggak terasa kita ke PI 6 ini PI yang terakhir ya. Iya. Ada rasa haru juga nih sebenarnya, kalau saya pribadi kan ada rasa senang, rasa haru, rasa sedih juga ada gitu. Tapi memang yang namanya proses, ada pertemuan, ada akhir ya. Iya. Nah, tujuan pertemuan kita kali ini adalah mengetahui refleksi belajar Mbak Titin selama 6 bulan. Kemudian saya juga ingin mendengarkan cerita Mbak Titin dalam melakukan pemetaan aset. Setelah itu feedback yang diperoleh dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian siswa itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih progres pengerjaan tugas, progres belajar selama sebulan ini seperti apa nih? Lancar atau enggak? Ada tantangannya enggak? Baik. Untuk progres, puji Tuhan lancar. Cuman yang sampai saat ini untuk tugas, kemarin terakhir upload aksi nyata 3.2. Kemudian yang masih dalam proses yaitu aksi nyata 3.3. Yang terakhir. Nah, iya, yang tentang program yang berguna pada murid. Kemudian untuk tantangan sendiri, karena di akhir semester di sekolah kan juga ada beberapa pekerjaan yang harus dibereskan wali kelas. Betul. Kemudian kemarin juga kami ada pertemuan untuk peningkatan mutu pendidikan selama 3 hari, kemarin tanggal 12 sampai tanggal 14. Hari Kamis kemarin ada rapat kenaikan kelas juga dan seterusnya. Padat ya? Iya, hari ini ada rapat panitia untuk pengenalan lingkungan sekolah semester depan. Untuk persiapan sudah dilakukan sekarang ya? Iya, ini sudah pertemuan yang ketiga. Ya, sudah pertemuan yang ketiga. Berarti mantep. Itu sih tantangannya. Jadi harus tentukan dulu prioritasnya, menentukan waktunya sesuai juga dengan yang kemarin ada disarankan juga. Itu saya menganggap itu juga sebuah umpan balik sih dari kepala sekolah, bahwa lakukan dengan kesadaran diri, kemudian manajemen waktunya, lanjutkan kerja dengan efisien dan integritas yang bagus. Jadi semoga bisa diaplikasikan lebih bagus lagi. Insya Allah bisa. Iya, pasti bisa. Baik, itu yang sudah terjadi. Nah, saya ingin tanya ini tentang refleksi 360, feedback 360. Ya. Mungkin bisa cerita secara garis besarnya ya, dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian siswa itu seperti apa, dan perubahan apa yang terjadi gitu, selama dari feedback tersebut. Kalau dari kepala sekolah sendiri, kalau saya lihat feedbacknya dibandingkan dengan yang PI 2 kemarin, saya melihat ada yang memang awalnya skornya 2 itu ketiga, khususnya di bagian yang melibatkan orang tua. Karena kan kemarin memang saya sendiri mengatakan bahwa untuk pelibatan orang tua itu masih belum konsisten dilakukan, belum mulai dilakukan. Nah, untuk pelibatan orang tua sendiri yang dalam akhir-akhir dekat ini yang dilakukan kemarin, itu yang pertama, kalau dari komunikasi, memang dari sebelum pendidikan guru penggerak juga selalu menjalin komunikasi dengan orang tua, dalam artian punya grup orang tua juga dan seterusnya. Namun kalau yang kehadiran orang tua di sekolah, biasanya kan cenderungnya kalau anak-anak yang memang perlu pendampingan orang tua, dalam artian dalam tanda kutip karena ada permasalahan, ada kendala belajar begitu. Nah, namun kemarin saya coba berkomunikasi dengan orang tua itu tidak hanya ada masalah. Namun ketika anaknya kemarin kan ada yang mengikuti olimpiade. Olimpiade, dia masuk yang dia kimia dari kelas saya wali kelasnya, dia masuk yang kimia. Jadi saya menjalin komunikasi dengan namanya.
Kemudian waktu itu juga kalau dari segi pembelajaran yang mendatangkan orang tua, kemarin kami dari tim kolaborasi IPA akan mencoba mempraktekannya itu semester depan. Jalan juga bekerja sama. Nah, kemudian saya juga jalin komunikasi dengan orang tua. Kemarin ada yang operasi usus buntu anak di kelas saya, jadi saya komunikasi dengan mamanya. Pada saat saya mengatakan saya akan berkunjung ke rumah, jadi mamanya tuh senang. Oh iya, terima kasih Bu, pasti akan menjadi semangat untuk kerisnya bisa cepat pulih. Seperti itu. Lalu kemarin waktu kegiatan kearifan lokal yang pameran P5 yang kemarin ada datang juga ya. Itu kemarin kan ada juga diminta untuk mengkomunikasikan ke orang tua. Ada memang perwakilan yang diundang itu maksimal 5 dari sekolah. Namun kalau misalnya tidak datang ketika acara pembukaannya, bisa juga datang untuk menghadiri. Dan ternyata ada beberapa orang tua kemarin yang hadir dalam artian dari pembukaan sampai selesai. Oh, mengikuti semua ya? Iya, awalnya beliau mengatakan, maaf ya Bu Titin, saya terlambat karena tadi beliau kan perawat ya Antonius, jadi beliau bilang tadi ada masih pekerjaan dulu. Jadi saya merasa respon orang tua luar biasa. Kemarin pada saat kegiatan sosialisasi kepada orang tua juga, karena tanggal 10 Juni kemarin ada kegiatan sosialisasi mata pelajaran pilihan ke orang tua. Jadi mereka datang, ada yang beberapa kemarin seperti orang tua Safa, orang tua Natania ya, mereka datang berdua, jadi suami istri gitu. Ya, sekarang ada ngobrol juga. Jadi saya merasa melibatkan orang tua sangat luar biasa. Tidak mesti menjadi tamu dalam artian tamu khusus, karena kan saya kemarin kan mikirnya menjadi guru tamu yang PI 2 NEM. Jadi ketika benar-benar dilibatkan dari hal-hal sederhana sampai ke mereka antusias sekali untuk mendampingi peserta didiknya, bahkan dapat pesan yang agak terharu juga. Jadi saya merasa, apa itu pesan? Oh iya, dibilang kemarin kan biasa komunikasi sama Mama Safa. Jadi kemarin ada papanya juga datang. Jadi papanya bilang, terima kasih ya Bu Titin sudah mendampingi anak saya sampai hari ini. Walaupun ini udah di ujung semester, mohon bimbingannya sampai nanti pembagian rapor. Jadi saya merasa, oh ya Pak, pada saat kami keluar kota kan kemarin mereka ada pulang ke Flores NEM. Jadi anaknya di sini waktu itu tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, jadi kan awalnya saya tidak tahu. Jadi saya coba menghubungi orang tuanya, ternyata tuh susah jaringan. Jadi mereka merasa kepedulian dari guru wali kelas di SMA sampai itu luar biasa. Jadi mereka benar-benar merasa anaknya diperhatikan. Seperti itu sih, makanya kami sampai bilang sampai akhir semester. Iya sih, memang so touching banget ya. Jadi perhatian kecil yang kita berikan ternyata menghasilkan hal yang luar biasa, dan kadang-kadang kita juga tidak menduga hasilnya seperti itu. Iya, saya juga tidak menyangka gitu. Ya, memang rasa empati, simpati ketika kita menumbuhkan kepada orang lain, maka itu juga yang balik ke kita. Hal yang baik kembali yang baik ke kita. Ini luar biasa sekali. Tadi pada saya mau tanya tuh perasaannya apa, kita udah tahu nih. Pasti seneng. Udah tahu tuh perasaannya. Senang dan terharu. Iya kan? Oke, kita lanjut ke pemetaan aset kalau begitu ya. Nah, saya ingin tahu nih, pemetaan aset kan udah dilakukan ya untuk identifikasi aktor-aktor, maksudnya siapa saja sih yang terlibat gitu. Kita sebutnya sebagai aktor-aktor yang terlibat. Silakan. Ya, untuk pemetaan aset saya sebelum yang kemarin pada saat mempelajari modul awalnya yang 3.2, saya waktu itu komunikasi dengan kepala sekolah. Namun saya juga belum melihat aksi nyata. Yang aksi nyata itu, jadi saya menghubungi kepala sekolah waktu itu untuk mengidentifikasi pemetaan asetnya menunjang tugas yang ruang kolaborasinya. Nah, jadi dengan kepala sekolah, jadi berkat diskusi dan kepala sekolah, bahkan kepala sekolah memberikan saya juga data dari gurunya, kemudian bagaimana fasilitas, beliau memberikan, nanti saya sharekan datanya Bu Titin, biar Bu Titin bisa langsung
menyimpulkannya seperti apa, melihat pesan seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya juga berdiskusi dengan teman-teman rekan. Diskusinya ada yang forum besar, ada yang forum kecil. Forum kecilnya itu adalah ketika kami guru-guru IPA. Jadi saya sekalian kemarin saya minta waktu mereka, boleh tidak Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengidentifikasi atau melakukan pemetaan untuk aset yang ada di sekolah kita. Nah, kemarin yang banyak menyampaikan pendapat itu ada Pak Beni kemarin, seperti itu. Kemudian saya lakukan untuk perwakilan siswa atau muridnya, saya mengambil pengurus OSIS. Karena pengurus OSIS, saya pikir karena mereka juga sudah tidak aktif lagi datang ke sekolah, jadi saya meminta yang pengurus OSIS, kebetulan ada yang sudah ke daerah juga ceritanya. Nah, jadi ada kemarin berempat yang hadir untuk melakukan diskusi dan mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, asetnya apa saja. Mereka kemarin lebih cenderung fokus ke aset yang mendukung mereka di OSIS itu sendiri, sama apa yang mereka rasakan selama ini dalam kegiatan. Saya sekarang kemarin menanyakan tentang program yang beri hak pada murid sih kalian. Jadi kemarin mereka menyampaikan identifikasi asetnya. Kalau yang saya tarik kesimpulan dari notulen yang saya lakukan itu cenderung anak-anak fokus ke mereka punya ruang OSIS, mereka sekolah punya hall basket, ya seperti itu. Jadi pada saat mereka mengadakan lomba didukung oleh itu. Seperti itu. Jadi kalau orang tua ada yang terlibat nggak? Oh ya, untuk orang tua kemarin rencananya kan awalnya saya sekalian yang sosialisasi itu. Namun terkendala karena dengan alasan mereka hari Sabtu kan, mereka mengatakan ada agenda. Kemudian pada akhirnya saya memutuskan kenapa tidak orang tua yang anaknya memang sekolah di sini juga, tapi beliau juga guru di sini. Nah, jadi saya juga langsung berkomunikasi. Jadi satu pertemuan itu langsung forum. Saya menanyakan dari segi kalau sebagai orang tua, apakah kita sebagai guru yang kita rasakan seperti apa. Jadi kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, kemudian orang tua, atau masyarakat saya tidak belum dilibatkan. Baik. Itu tadi berarti bisa disimpulkan bahwa hasil yang identifikasi pemetaan aset itu dilakukan melalui komunikasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian rapat pleno seperti itu ya, kemudian hasilnya banyak hal yang positif tadi seperti yang disampaikan. Kira-kira ada nggak yang belum tergali dari aset yang ada di sekolah ini? Kalau yang saya rasa masih agak menggantung dalam artian dari segi kalau aset yang sangat tergali itu kan manusia sama dalam modal fisiknya. Yang saya merasa mungkin masih ada yang belum kami sadari itu dari modal politik sama sosial. Karena kemarin juga awalnya sebelum saya berdiskusi saya pun memikirkan yang untuk sosial itu kan paling hanya MGMP dan seterusnya. Dan ternyata setelah komunikasi dengan guru-guru banyak lembaga terkait yang mereka sebutkan dan saya baru menyadari. Nah, jadi saya berpikir kalau saya lihat lagi dari hasil pemetaan yang saya buat kemarin, saya melihat lagi kayaknya lebih sedikit gitu loh untuk yang politik sama sosialnya. Jadi mungkin saya pikir sepertinya ada hal yang belum kami gali gitu. Sepertinya ada, cuman saya sendiri masih belum. Belum. Berarti untuk menuju ke rencana ini juga masih belum diketahui ya? Iya, untuk dalam artian sepertinya saya pengen ini melakukan pemetaan mungkin dengan orang yang berbeda untuk menyampaikan, karena kan kemarin kan pada saat pleno itu dalam artian langsung ada 7. Betul. Nah, jadi langsung terfokus ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya diduakan gini politik sama sosialnya kita fokuskan, mungkin akan tergali. Betul, itu bisa juga jadi alternatif yang bagus tuh
dipisahkan. Sedikit memberi gambaran yang namanya hal-hal sosial itu sebenarnya bisa diambil dari hal yang sederhana. Contohnya tadi ada rencana guru tamu ya. Ya. Itu sebenarnya udah menjalin hubungan sosial. Jadi kekuatan orang tua siswa ini kan punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, begitu juga dengan latar belakang pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Dengan mengadakan let's see, dalam satu kelas aja ada 32 siswa. Ada yang sekitar ada 30, paling sedikit kami 33. 33, oke. Ya. 33 siswa di dalam kelas, misalnya Mbak Titin punya 33. Ini kan latar belakang orang tua pekerjaannya itu bisa dimanfaatkan. Nah, dari diskusi kita dengan sebagai walas dengan orang tua, itu hubungan sosial sebenarnya udah terjamin. Jadi bagaimana kayak tadi tuh, kita nyambung ke rencana ke guru tamu misalnya kan. Mengajak orang tua, ditawarkan siapa yang bersedia memberikan, nggak usah yang susah-susah, misalnya menceritakan pengalaman mereka sewaktu sekolah atau menceritakan pengalaman pekerjaan mereka yang didukung dengan pendidikan mereka. Itu juga termasuk dalam agenda yang memotivasi anak-anak untuk semakin berpikir luas ya. Kemudian kalau pun misalnya bisa mengajak anak-anak ke tempat kerja orang tua, itu juga hal yang menarik buat mereka. Jadi mereka membuka wawasannya baru. Kemudian masalah politik sebenarnya bukan hal yang rumit. Misalnya Mbak Titin ngajak anak-anak untuk mendiskusikan sesuatu, kemudian membiarkan mereka menemukan solusi dari permasalahan yang mereka temukan, itu juga masuk dalam politik. Itu juga masuk ke dalam program yang berpihak kepada murid. Nah, jadi sebenarnya sederhana. Ya, karena kemarin kami pada saat diskusi kami memikirkan politik ini berarti kan ada dukungan dari luar. Iya, itu juga termasuk. Itu yang tercetus. Itu makna sesungguhnya dari politik. Tapi sebenarnya bagaimana mereka bermusyawarah untuk mufakat itu juga masuk ke dalam politik. Jadi tadi udah ditanyakan tentang anak-anak OSIS ya. Iya. Kan? Anak OSIS itu misalnya anak basket, mereka untuk menentukan bagaimana latihan, kemudian penentuan misalnya ketika mereka bertanding, mereka harus menyiapkan apa-apa. Itu kan mereka rapat walaupun informal, itu juga dalam karir politiknya ada di situ, unsur politiknya. Iya, mereka dalam kepramukaan lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau hubungan satu keputusan yang dibuat oleh baik individu maupun satu kelompok yang kemudian dia mempengaruhi kelompok tersebut, itu kan maknanya politik. Ya kan, kayak keputusan kepala sekolah itu politik juga. Keputusan Mbak Titin untuk ayo anak-anak kita sekarang rencanakan program apa nih yang bisa berpihak pada kalian, itu juga termasuk politik. Kemudian mereka mendiskusikan bahwa mereka ingin melakukan satu program ini tanpa dikacau oleh kita sebagai orang dewasa, itu juga. Ini sederhana sebenarnya. Iya, saya mikirnya kemarin juga kami pada saat berbicara kan kami bilang apa nih politiknya ya didukung. Jadi kami mikirnya yang badan-badan, badan atau lembaga. Itu juga betul. Itu betul. Cuman tidak kepikiran untuk dalam skala ini. Betul. Kalau yang betul, saya juga dulu waktu belajar sama. Begitu bilang politik sama satu, saya politiknya kuat. Saya bilang gitu karena kita didukung penuh kan dari istilahnya pendidikan garda depan gitu kan untuk negeri ya, untuk negeri. Politik pasti kuat, tapi sejalan dengan waktu saya diskusi dengan fasil, saya diskusi dengan instruktur, ternyata kita menemukan ternyata politik itu bukan hanya itu aja gitu kan. Ternyata politik ini dari anak-anak bisa, dari kita bisa, bagaimana kita mempengaruhi, kemudian itu masuk. Jadi seperti itu. Sepertinya ada yang harus saya edit ya. Nggak usah diedit kalau misalnya itu udah benar sebenarnya yang punya Mbak Tisa ya, itu udah benar. Cuman nambahin aja. Kayak yang kemarin bilang ada miskonsepsi tentang program yang berpihak pada murid itu kan. Itu kan sebenarnya itu pemikiran
lumrah. Saya juga dulu sama, kami semuanya dulu sama. Kalau udah program berpihak pada murid, kita mikirin yang baik-baik untuk murid kan? Iya, iya mikirnya gitu. Oh, ternyata bukan. Memang yang mereka juga. Itu dia. Oke. Oke. Oke, kita masuk ke sesi persiapan panen hasil belajar ya. Ini kan PI 6. Habis itu Sabtu besok udah Loka 6. Iya. Ada timelinenya. Juli itu 1 dan 2 adalah Loka 7 atau panen hasil belajar kan. Iya. Tapi kita nanti mau pertemuan dulu dengan BGT, belum tahu tanggal berapa. Nanti kita infokan secara menyeluruh ya. Mbak Titin udah tahu belum kira-kira apa sih panen hasil belajar ini gitu? Pemikirannya apa gitu? Pemikir. Kalau saya pikir panen hasil belajar ini berarti kan yang kami pelajari dari modul 1 sampai modul 3. Kemudian kami juga selain kemarin mulai dari diri, eksplorasi secara mandiri, ruang kolaborasi, lalu kami ada apa tuh namanya yang elaborasi yang sama-sama dengan instrukturnya, demonstrasi kontekstual, lalu ada aksi nyata juga. Betul. Nah, jadi saya mikirnya mungkin di panen hasil karya itu kami akan menampilkan hasil kami selama belajar. Itu saja yang terpikir untuk sekarang. Ya, jadi benar, memang betul itu yang diharapkan. Jadi apapun yang berasal dari CGP kemudian diimplementasikan di kelas, itu bisa dibawa untuk panen hasil belajar. Jadi hasil karya itu nggak mesti dari CGP-nya aja, dari siswanya juga silakan dibawa. Jadi biar semarak. Cuma nanti kan disediakan waktu per kelompok itu diskusi kira-kira apa nih yang mau disiapkan. Kemudian kalau nggak salah saya ada pembiayaan juga untuk kalau yang sebelumnya itu satu CGP 150. Jadi masing-masing CGP itu nanti buat banner. Boleh standing banner. Iya. Ya. Kemudian nanti buat banner yang digantung ya, yang ditempel yang besar 1. Iya. Itu Berarti dua. Jadi ada 2. Itu nanti pembiayaan APK apa segala macam itu ada pengembaliannya. Refundnya ada. Iya. Gitu. Cuma kita masih belum tahu nih berapa besarannya yang diberikan oleh BGT. Nanti kita lihat lah ya. Kemudian setiap CGP itu juga diharapkan mempersiapkan 1 buah tayangan untuk presentasi, boleh PPT, boleh video. Presentasi hasil belajar. apa? Oh, hasil belajar. Mbak Titin ada nulis artikel di media massa, itu juga bisa dipamerkan. Di blog juga nggak apa-apa. Ya, kalau untuk apa yang kemarin tugas-tugas tidak perlu ya, Mem? Yang sudah kita kerjakan. Karena kita ada demonstrasi kontekstual, ada nggak perlu. Yang di aksi nyata aja. Oh, aksi nyata. Aksi nyata aja. Karena aksi nyata itu kan yang final udah kita implementasikan ya. Iya. Nah, misalnya Mbak Titin ambil 1 aksi nyata kemudian dibuat artikel posting di koran kita. Jadi kalau seperti ini udah terbayang nih kan, kira-kira mau bawa apa nanti di panen hasil belajar. Tapi yang pasti komunikasi dengan kawan sekelompok itu juga harus intens. Nanti kita ngobrol sama seperti apa gitu lah. Oke, nggak terasa sampai di akhir ya. Sudah ya? Udah. Udah. Kalau dengarkan Mem ngomong tuh, berasa sebentar. Walau masuk. Iya. Oke, Mbak Titin, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat senang mendengarkan cerita-cerita yang udah disampaikan. Bagaimana progres belajar Mbak Titin dari awal hingga akhir. Kemudian feedback yang diberikan terutama dari kepala sekolah dan yang lain-lain itu positif semua arahnya, tapi tentu saja itu tidak membuat kita besar hati. Kita tetap harus belajar. Ketika Mbak Titin sudah dinyatakan sudah menjadi guru penggerak, sesungguhnya itu adalah langkah awal
Mbak Titin mulai bekerja sebagai seorang guru penggerak sejati, ya kan? Saya juga belajar banyak dari Mbak Titin. Kemudian saya juga merasa punya adik baru. Rasanya senang kalau udah ngomongin Mbak Titin tuh, rasanya mau ketawa gitu, karena cerianya itu nular. Ya kan, karena empat CGP ini karakternya beda-beda semua, tapi semuanya menyenangkan. Semoga kita selalu sehat dalam menjalankan tugas-tugas kita, keseharian kita ya. Sampai bertemu di Loka 6 dan 7. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Iya, sama-sama.